Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam. Kembali menjumpai Anda hari ini dalam podcast TVRI Bicara. Hari ini 21 April 2025, kita biasa memperingati 21 April sebagai Hari Kartini. Nah, kebetulan sekali hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah seorang Kartini masa kini yang merupakan senator kebanggaan kita masyarakat Sumatera Selatan, seorang perempuan tentunya, kemudian juga masih muda dan sangat menginspirasi wanita-wanita yang ada di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Selatan. Langsung saja akan saya sapa Mbak Jalika Maharani SIKOM SH, anggota DPD dan MPR RI. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Jia. Waalaikumsalam Mbak Wima. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Wima gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan juga baik. Ini lagi di Palembang atau khusus datang karena TVRI Sumatera Khusus Selatan? datang karena TVRI dong. Wah, terima kasih. Makasih loh. Hari ini kita sedang membahas mengenai Kartini masa kini perempuan berdaya Indonesia Jaya. Kami menganggap Mbak Jia ini merupakan salah satu sosok Kartini masa kini, bisa jadi seperti itu. Amin, amin. Menganggap bahwa ada yang diperjuangkan, diperjuangkan oleh seorang Jalika Maharani selama duduk sebagai anggota DPD, kemudian sudah satu periode kemarin dan dilanjutkan dengan periode berikutnya. Sangat bangga melihat bagaimana sepak terjang ketika ini orang Sumatera Selatan, wong kito ini Amin, ketika bersuara itu, alhamdulillah. ini juga menjadi salah satu kebanggaan bagi kami Sumatera Selatan. Tapi ngomong-ngomong, apakah sebelumnya memang cita-cita menjadi seorang politisi atau bagaimana? Kalau cita-cita dari kecil sebenarnya tidak pernah terlintas untuk menjadi Mhm, politisi ya, mhm. karena memang ya kita tahu juga mungkin di kalangan anak-anak juga politisi itu kan merupakan profesi yang mungkin Iya jarang ada, betul. gitu kan. Jadi mungkin setelah menginjak usia SMA, Mhm. kuliah, itu baru terpikiran untuk menjadi politisi ya, Mmm. gitu. Itu pun sebenarnya, aku sempat mau jadi kayak Mbak Wima loh, mau jadi host, news anchor gitu. Harusnya bisa ya dari waktu dulu Heeh, ya. zaman aku SMA tuh aku ikut ekskul Mmm. jurnalistik. Jadi Oh, aku suka banget sama apa namanya, profesinya Mbak Wima mhm. ini loh. Someday aku pengen jadi news anchor nih gitu. Heeh. Dulu pernah sempat pengen jadi dokter juga, terus ngeliat orang, oh keren ya jadi polisi, pengen jadi polwan juga. Masih galau Berubah-ubah, lah ya. masih galau, Heeh. tapi mungkin setelah mendalami ilmu komunikasi di kampus, terus juga ya sedikit banyak terpengaruhi juga memang dari keluarga besar, banyak lahir dari dunia Mhm. politik kan gitu. Dan terakhir itu puncaknya itu pada saat mungkin eee, waktu mau lulus kuliah itu ada yang namanya TKA kan, tugas kuliah Mhm. akhir itu, dan judulnya waktu itu tentang organisasi kepemudaan Karang Mhm. Taruna. Mhm. Nah di situ aku kebetulan juga menjabat sebagai bendahara umum Karang Taruna yang juga aktif di tengah-tengah masyarakat kan. Di situ juga mulai berorganisasi, mengenal orang banyak. Nah disitulah mungkin teman-teman organisasi eee, sounding ke saya waktu itu, "Mbak Jia kenapa nggak terjun ke dunia politik juga?" Gitu. Toh juga keluarga kan banyak dari dunia politik Mhm. gitu, dan intensitas saya waktu itu bertemu masyarakat juga sering mendengar aspirasi masyarakat. Nah dimulai dari situlah timbullah ketertarikan, dan waktu itu akhirnya bilang ke orang tua bahwa, "Gimana kalau misalnya aku masuk ke dunia politik?" Pada saat itu bukan karena orang tua terjun ke dunia Mhm. Mhm. adalah seorang politisi, aku dengan gampang untuk terjun ke dunia politik nggak juga kayak gitu. Justru pada saat menyampaikan itikad untuk masuk ke dunia politik itu orang tua bahkan memberikan warning gitu, Mhm. memberikan insight bahwa, "Oh kalau kamu masuk ke dunia politik, kamu paling tidak sudah harus mengorbankan masa muda, kamu harus di samping dengan tugas wewenang ya, kamu sudah menjadi seorang public figure, menjadi contoh, mampu nggak, mau nggak menerima resiko itu," gitu. Otomatis kan akan menjadi sorotan publik gitu. Jadi lebih banyak pointer-pointer terkait dengan susah-susahnya dulu nih dikasih tahu gitu. Tapi karena ya tekadnya udah kuat ya mungkin pada saat itu, akhirnya ya nekat aja untuk terjun ke dunia politik gitu ya, tentunya dengan bimbingan Mhm. teman-teman politisi yang lain, rekanan-rekanan politisi yang lain gitu, khususnya juga orang tua gitu kan. Dan ya akhirnya
here I am. Ini menarik, artinya ini undercover ya selama ini. Iya, Kita ketahui bahwa Mbak J tentunya memang lahir dan besar di keluarga politik, kemudian betul. juga orang tua, ibu, ayah kita tahu, orang mungkin masyarakat Sumatera Selatan menganggap oh mungkin ini adalah kaderisasi begitu ya. Tapi Iya. ternyata ini sebenarnya awalnya adalah panggilan jiwa sendiri. Iya betul, heeh, sampai waktu Ini itu yang selama ini tidak diketahui ya. dan bahkan orang tuanya bahkan waktu menyatakan untuk mau masuk ke dunia politik itu kan, aku usianya berapa ya, 20 tahun, yang otomatis kayaknya belum belum Ngerti belum lah gitu ya. bukan belum boleh, karena minimal untuk, mencalonkan itu 21 tahun, Mbak. Jadi, 21 tahun dan ketika dilihat, apa namanya, aturannya, fun fact-nya, Mbak, usiaku itu adalah usia batas akhir untuk ikut kontestasi pemilu. Jadi berusia 21 tahun pada saat penetapan daftar calon tetap. Dan pada saat penetapan daftar calon tetap pada tahun 2019 lalu itu 20 September. Yang mana ulang tahun aku ke 21 tahun. Oh, pas banget. Pas banget. Seandainya aku ulang tahun ke 21 tahunnya 21 21. September, nggak bisa ikut. Iya. Jadi ya fun fact-nya itu, maksudnya wah alam semesta mendukung nih gitu. Jadilah mungkin waktu itu Mbak Wima pernah tahu kalau aku waktu itu pendapat rekor muri sebagai Termuda ya? anggota DPD dan MPR RI termuda. Termuda waktu Gimana itu. nggak termuda, orang batas Baru ulang terakhir. tahun. Iya baru ulang tahun. Jadi batas terakhir persyaratan pendaftaran gitu. Ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah terpilih ya. Kalau kita nyalonin tapi nggak dipilih masyarakat kan juga nggak jadi, Mbak ya. Dan ketika ternyata mencalonkan lagi itu ternyata dipilih Dipilih lagi oleh masyarakat. Karena memang Alhamdulillah. kita bisa melihat bagaimana sepak terjang selama 5 tahun begitu loh. Jadi ini juga Iya, mematahkan apa ya? Mematahkan persepsi masyarakat. Aduh, ini bisanya apa sih? Masih muda, perempuan juga. Ini paling karena ininya lah apa Karena privilege lah apa gitu ya. Tapi ternyata bisa dibuktikan loh ya. Iya, alhamdulillah. Biasalah ya. Tapi kemudian setelah menjadi seorang katakanlah politisi di usia 21 tahun, apakah memang seperti apa yang ada dalam bayangan begitu politik kita ini, kemudian juga apakah seperti yang ada dalam bayangan, oh saya harus kesini nih karena sepertinya politik dunia perpolitikan ini membutuhkan saya atau saya bisa berkiprah. Setelah nyemplung bener-bener di situ, apakah memang sesuai dengan apa yang dibayangkan sebelumnya? Kalau challenge-nya pasti ada ya, tapi kalau ditanya sesuai dengan apa yang dibayangkan, tidak seseram yang dibayangkan. Dulu pertama kali untuk terjun ke dunia politik itu merasa kayak ya mudah banget gitu, mungkin kan aduh yang lain gimana ya bisa menerima aku atau enggak. Tapi ternyata setelah dijalani, alhamdulillah punya lingkungan kerja yang baik, yang mau sharing, yang mau menerima aku, mendengar kita sebagai anak muda. Jadi ya cukup ya cukup kondusif lah maksudnya dalam bekerja ya, nggak ada pressure yang terlalu tinggi, tapi memang butuh adaptivitas yang cukup advance gitu ya, karena kita harus menyesuaikan dengan rekan-rekan kerja, mitra-mitra kerja kan otomatis orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang jauh di atas Jia gitu kan, yang usianya latar belakang pendidikan dan lain sebagainya macamnya. Jadi itu aja sih yang Pernahkah dipandang sebelah mata karena memang masih muda, kemudian juga masih 21 tahun ya pada saat itu, sekarang juga masih 27, kemudian juga masih dianggap terlalu hijau begitu untuk masuk dalam dunia politik. Apakah pernah merasa dipandang sebelah mata? dipandang sebelah mata mungkin sama netizen ya, pasti ada aja yang mikir seperti itu. Cuman aku orangnya tipe yang ketika itu tidak membangun ya bodo amat lah. Tapi kalau misalnya ketika itu bersifat kritik, catatan yang ibaratnya bisa membangun kita, ya nggak apa-apa. Itu bisa untuk biar kita nggak terlalu ada di zona nyaman ya. Ya harus menganggap sebuah mungkin judgement orang itu ya sebagai koreksi bagi diri kita juga sih. Ya nggak masalah sih, ada aja tapi not a big deal gitu. Tapi sama dengan rekan kerja Oh kalau begitu? rekan kerja sejauh ini sih nggak tahu kalau dari belakang ya Man. Kalau sejauh ini rekan kerja aku, kalaupun mereka ada hal-hal yang tidak berkenan aku, pasti penyampaiannya baik, bersifat nasihat gitu-gitu. Ketika misal memang pandangan kita berbeda gitu-gitu. Jadi sejauh ini nggak ada yang berbentuk sentimen gitu ya terhadap anak muda gitu-gitu. Anak muda perempuan Anak kemudian. muda perempuan gitu. Ya
aku nggak terlalu fokus di situ ya, jadi nggak terlalu menganggap pandangan orang, omongan orang ketika apa yang aku sampaikan dan apa yang menjadi aspirasi aku itu adalah kebutuhan orang banyak, terus tidak apa namanya, tidak mengganggu orang lain, ya kenapa kita harus mikirin juga kalau sekedar sentimen-sentimen, oh muda nih anak atau ini nih gitu-gitu, nggak terlalu dipikirin. Inilah definisi emansipasi yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini Iya, waktu itu. bener. Kemudian Mbak Dia, kalau misalnya melihat keterwakilan perempuan nih di dunia politik saat ini, apakah memang sudah dirasa cukup Keterwakilan perempuan? perempuan di dunia politik pada saat ini secara keseluruhan di Indonesia. Memang belum mendominasi, tapi menurut saya sudah berangsur ya, trennya terus naik ya gitu ya, dari periode ke periode terus bertambah gitu. Apalagi di Sumatera Selatan. Fun fact-nya di Sumatera Selatan selama 2 periode terakhir ini anggota DPD-RI-nya perempuan semua. Iya, Iya, hebat keren ya keren Sumsel. banget. Semuanya Dan perempuan lah. cantik-cantik. Semua cantik-cantik. Alhamdulillah, amin. Keren banget loh. Iya, kok itu bisa janjian atau gimana? Atau memang masyarakat itu lebih memilih, aduh udahlah DPD kita pilih semuanya perempuan. Iya, makanya itu jadi pertanyaan juga, Iya, pertanyaan bagi betul anggota ya. DPD yang lain juga, bahwa kita sering diceng-cengin, wah ini kayaknya kalau di Sumsel ini butuh Komnas laki-laki, karena laki-laki tidak berdaya di Sumatera Selatan gitu kan, semuanya yang dipilih perempuan gitu. Tapi ya ini sebuah kebanggaan lah bagi Sumatera Selatan, Iya. berarti kan masyarakat Sumatera Selatan menaruh trust terhadap figur perempuan untuk mewakili mereka di DPD RI gitu. Dan apa namanya, di Sumsel juga banyak juga ada juga apa namanya, kepala daerah perempuan, wakil kepala daerah perempuan. Jadi kalau menurut saya Sumsel apa namanya, terkait dengan partisipasi perempuan dalam dunia politik sudah lebih maju lah mungkin dibanding daerah-daerah lain. Inilah yang saat ini kita rasakan, emansipasi wanita itu sebenarnya untuk profesionalitas bisa ya disamaratakan dengan pria, tapi tentunya tidak merupakan kodrat. Tenang, ada ujungnya. Tidak merupakan kodrat. Jadi biasanya kan kalau misalnya emansipasi itu melihat agama, memang betul, tapi tentunya tidak merupakan kodratnya sebagai wanita. Betul. Tapi kalau Mbak Jia sendiri tantangan yang paling besar setelah menjabat ya, katakanlah terpilih begitu sebagai anggota DPD, kemudian juga anggota MPR RI. Ini sudah 2 periode loh, ini sudah tahun ke-6 ya. Kalau kita jumlahkan dari tahun pemilihan yang pertama, periode pertama. Tahun ke-6. Tahun ke-6 periode kedua gitu ya. Tantangan apa ya? Iya mungkin pandangan publik yang tadi mungkin ditanyain sama Mbak Wima ya, ada nggak yang ini? Mungkin ada aja, cuman karena saya tipenya orang yang mungkin ya ketika itu tidak membangun ya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Karena kalau kita menjadi pribadi yang seperti itu, yang terlalu sensitif sama hal seperti itu, jatuhnya nanti ya itu galau terus, mungkin overthinking menyerah gitu kan. Nah, jangan itu, perempuan nggak boleh kayak gitu ya. Iya, ya perempuan kan diidentikan dengan ya perasa, sensitif gitu kan. Di sisi lain ini kayak pedang bermata dua juga, maksudnya di sisi lain sensitivitas, empati, perasa itu kan sangat dibutuhkan seorang pemimpin ya, untuk bisa merasakan apa yang dimaukan rakyat atau tapi di sisi lain ini juga jangan sampai ini akan killing us inside gitu. Jadi saking perasanya, saking sensitifnya, kadang dengerin omongan-omongan orang jadi menyerah, nggak berani gitu-gitu. Jadi jangan sampai ini mengganggu mental kita juga gitu. Kayak mungkin salah satu contoh challenge-nya ya nih Mbak, kalau Mbak Wima pernah tahu waktu pelantikan kedua ini 1 Oktober 2024 lalu, aku sempat viral loh Mbak Wima gara-gara nguap terus lupa nutup mulut. Nah itu mungkin Mbak Wima mungkin pernah lihat videonya kali ya. Dan itu padahal posisi aku baru melahirkan 10 hari, 3 hari baru keluar dari rumah sakit, otomatis jahitan belum kering, aku masih menyusui, mengasihi anakku per 2 jam, kadang 1 jam sekali, dan malam itu aku memang benar-benar nggak tidur, karena kan ya harus make up ya jam 4 subuh gitu ya, cewek lah ya, gimana ya, kita harus siapin kebaya, heels, ya belum lagi menyusui anak, belum gitu. lagi persiapan, dan aku punya anak toddler 1 lagi umur 3,5 tahun. Tahulah bagaimana rasanya otaknya. Bahkan ketika kilas balik pun aku nggak tahu kalau aku bisa melewati itu gitu. Aku nggak tahu dapat kekuatan dari mana pada saat itu, dan pada saat itu baru melahirkan banget, dan isi komennya tuh serem-serem Mbak. Ada yang ngomong kotor, ngomong kata-kata binatang gitu. Kalau misalnya aku terlalu mungkin peka dan sensitif, mungkin bisa dibilang
baby blues bisa lah kali itu. Cuman maksud aku alhamdulillahnya ya mungkin terbiasa untuk udahlah selagi itu nggak membangun atau apa gitu. Ya udah gitu, nggak perlu terlalu didengarin. Ya itulah berarti kan keterbatasan kita sebagai seorang perempuan, kita melewati hamil, terus kita punya anak, membagi peran sebagai seorang ibu rumah tangga juga, mengurus anak, mengurus suami, terus kita juga adalah public property, kita milik masyarakat, kita memegang amanah dari masyarakat ini. Jadi challenge-nya adalah mungkin pembagian waktu, terus juga mungkin double standard ya orang-orang melihat seorang perempuan gitu. Terus ya mungkin judgement bahwa ya perempuan tuh lemah, sensitif atau lain sebagainya gitu aja sih. Challenge ya. Pada saat itu tapi terpukul sekali ya, pasti paling tidak ada Ya, mengganggu pikiran lah gitu ya. mengganggu pikiran sedikit tapi ya udah nggak terlalu dipikirin banget gitu. Karena ketika kita pikirin nggak akan survive kalau kita punya mental seperti itu ya, maksudnya ketika ada omongan-omongan orang lain yang terlalu banyak kita dengar, terus yang bersifat mungkin personal gitu-gitu, terlalu mengotori pikiran lah kira-kira gitu. Buang waktu ya. Buang waktu gitu, jangan sampai kita bisa perempuan khususnya bukan hanya di politisi ya, tapi semua perempuan harus lebih kuat mentalnya, lebih tangguh lagi untuk menghadapi apapun itu gitu. Untuk Anda yang ingin menyalonkan diri menjadi Politisi harus kuat perempuan, mental ya. harus kuat mental. Ini sudah ada buktinya ya, karena waktu itu 10 hari artinya masih mood swing banget kan Mood ya pastinya. swing, benar. Kemudian Capek banget. Kemudian Rapat sampai jam 2 loh Mbak, itu pelantikan rapat sampai jam 2, jam 3 itu sampai 3 hari awal, pembagian alat kelengkapan, aduh jangan diinget deh, gila. dan kita juga nggak mungkin menjelaskan di situ, bapak, ibu-ibu ini saya baru melahirkan 10 hari loh. Nggak bisa kan klarifikasi, orang nggak mau tahu mau ya. tahu. Sebagai seorang politisi, pejabat negara kok harus profesional Iya, kira-kira betul. gitu. Itu Pokoknya sih. nggak boleh nguap, nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya Harus sempurna. Harus sempurna. Aduh. tapi itu juga menjadi salah satu dinamikanya ya. Nah terus juga sebagai seorang politisi itu kan kita membawa aspirasi masyarakat. Masyarakat ini di Sumsel aja udah hampir kalau mata pilihnya 5 juta ya. 5 juta. 5 juta masyarakat yang kita wakili. Lebih lah 8 juta kalau nggak salah Sumatera Selatan secara keseluruhan. Dan ini kan berlatar belakang berbeda-beda, punya pandangan berbeda-beda, punya aspirasi yang pro, ini kontra gitu. Nah ketika kita otomatis kita harus menjadi figur yang bisa mengambil jalan tengah atau mengambil hal-hal sebijaksana mungkin. Apapun yang kita sampaikan itu akan menuai pro dan kontra. Dan ketika kita sudah membuat keputusan, kita menyuarakan sesuatu, ya jangan panik ketika ada orang yang kok gitu sih, atau di demo atau di apa, karena pasti akan ada itu. Tidak ada keputusan yang sempurna gitu. Jadi ya itu tantangannya tadi, bagi orang yang mungkin mentalnya agak kurang kuat ya, pasti aduh gimana, takut salah gitu-gitu kan, aduh nanti aku dihujat gitu-gitu. Bagi seorang politisi udah makan sehari-hari. jadi harus kuat mental sih. Jadi memang ini merupakan dinamikanya juga ya. Iya, betul. Dinamikanya, tapi mau tidak mau kalau misalnya sudah terjun sekalian ya harus kepalanya Harus full, survive harus basah ya. harus basah. Tapi Mbak Ja, kalau kita melihat bahwa semakin kesini kan juga tentunya peran seorang politisi, senator, perempuan itu sangat dituntut tadi, butuh sempurna semuanya. Iya. Tapi pada kenyataannya sisi humanisme kita juga masih ada begitu ya. Ketika kita bilangnya, tapi kan ini ya itulah kenapa laki-laki harusnya lebih dominan begitu kan. Ini balik lagi seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini tuh apa sih yang harusnya menjadi kekuatan sebagai seorang, katakanlah ya, orang yang berkarir lah begitu, tidak hanya seorang politisi tetapi juga ibu-ibu di luar sana begitu, perempuan. Mungkin gimana ya ada sangat banyak alasan yang dibuat-buat yang membuat perempuan tuh nggak boleh berdaya, nggak boleh berkarya gitu ya, bukan nggak boleh, sebenarnya terbatas gitu ya gitu. Padahal sebenarnya ya nggak seperti itu juga gitu. Seperti sekarang mungkin kita tahu perekonomian di Sumatera Selatan khususnya di bidang UMKM itu 30% pelakunya adalah perempuan gitu. Itu hampir separuh loh, hampir 50%-nya. Jadi kalau menurut saya, wah berarti ini penyumbang
penyumbang roda perekonomian cukup signifikan ya maksudnya gitu Hmm. perempuan ini. Berarti ada hasilnya perempuan. Begitu juga dengan perolehan suara anggota DPD RI empat-empatnya semua dari perempuan gitu. Ini kan Keren. bentuk proof gitu, Mhm. pembuktian bahwa memang ya perempuan itu berdaya kok, mampu, bisa gitu. Dan saya pribadi sih motivasinya ya ketika dibilang itulah kalau politisi perempuan kurangnya di sini 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 gitu kan. Ada aja yang ngomong kayak gitu, tapi kan mikir ya apa namanya masyarakat ini tidak semuanya bergender laki-laki, ada Mhm. perempuan gitu kan, dan mereka ini perlu direpresentasikan, diwakili gitu. Ketika laki-laki yang menyuarakan suaranya perempuan, ya itu pasti nggak akan seempati perempuan menyuarakan perempuan gitu kan Mhm. gitu. Jadi kalau menurut saya ya eh ya nggak ada alasan sih perempuan untuk tidak berkarya, untuk tidak Mhm. berdaya ya. Karena perempuan sendiri adalah madrasah pertama seorang anak. Tentunya seorang anak juga butuh figur perempuan yang tangguh, yang Mhm. berdaya dan berkarya gitu kan. Jadi memang, sebenarnya, tidak hanya menjadi, wanita karir ya, Hmm, berdaya itu juga betul. tentunya ibu rumah tangga juga harus berdaya begitu. Betul. Tantangan, menurut Mbak Jas sendiri tantangan untuk perempuan-perempuan di Sumatera Selatan ini seperti apa sih? Apakah memang, tadi kalau ibu rumah tangga tuh nggak perlu berdaya ya, Hmm, karena maksudnya kita kan nggak ngapa-ngapain di iya. rumah aja. Nah, Hmm. mungkin apakah itu juga menjadi salah satu tantangan? Apakah memang sebenarnya kalau perempuan-perempuan di Sumatera Selatan pemikirannya nggak seperti itu sih, sebegitu. Hmm. Apa sih tantangan, perempuan Sumatera Selatan ini untuk lebih, apa ya, lebih oke lah begitu Berani lagi ya iya berdaya iya. gitu ya. Kalau sebenarnya kalau melihat tadi ya proof ya, kalau Mhm. proof dari udah keterlibatan 30% UMKM itu adalah perempuan, kemudian juga anggota DPD RI empat-empatnya Mhm. perempuan. Mhm. Terus kalau menurut saya sih ya perlahan Sumatera Selatan ini sudah agak lebih advance ya untuk keterlibatan perempuan dalam Mhm. bidang apapun itu, dalam berdaya gitu. Tapi ya perlu ditingkatkan bagaimana caranya ya harus eh, untuk menciptakan dunia yang ramah terhadap perempuan kita juga harus mengedukasi laki-laki. Jadi tidak aja perempuan yang di-encourage tapi laki-laki juga harus memberi ruang untuk perempuan-perempuannya berkarya dan berdaya gitu. Mhm. Kadang-kadang kan kita terbatas dengan orang laki-laki terdekat sendiri, misal suami yang Mhm. melarang, Iya. ayah yang melarang, kakak laki-laki yang melarang gitu-gitu Mhm. kan. Oh, nanti ini, nanti itu gitu. Ya sehebat-hebat kita kadang kalau sudah terkungkung dengan ya udah dilarang-dilarang ini kan kadang kita terbatas juga dengan norma-norma ya, nggak boleh juga kita Mhm. dan sebagai seorang perempuan harusnya kita bisa memberikan pencerahan terhadap laki-laki bahwa oh ketika aku berdaya, ketika aku berkarya aku tidak akan mengganggu peranku sebagai seorang anak perempuan, tidak akan mengganggu peranku sebagai seorang istri gitu loh. Dan memang ketika kita berani untuk gitu ya, memang harus ada effort lebih Mhm. sih. Mhm. Seperti Mhm. misal aku sendiri merasa ketika terjun di dunia politik memang ada hal-hal sedikit yang harus dikorbankan. Harus ada negosiasi Dengan antara pihak-pihak terkait ya, stakeholder kayak suami, orang tua gitu kan. Mungkin ketika misal gini, aku bicara tentang pengalaman hidup aja ya. Mhm. Aku mungkin kalau dibilang lahir dari apa namanya orang tua yang strict ya termasuk ya karena waktu aku SMA aku nggak dibolehin kuliah di luar Mhm. karena takut anak gadis jangan Iya. merantau takutnya macam-macam. Mhm. Akhirnya pada saat itu aku bilang nggak apa-apa aku akan tinggal di rumah omku negosiasinya Mhm. itu kan Mhm. aku mau kuliah di UI pada saat aku mau kuliah di UI nggak apa-apa deh aku nggak akan ngekos aku tinggal sama omku mas biar masih bisa Dipantau. dipantau gitu nah itu kan bentuk negosiasi gitu Dan kan berhasil? dan berhasil berhasil gitu. Nggak salah nih, Iya itu jadi makanya anggota DPD. itu makanya. Terus ketika mungkin, Heeh. menikah gitu, "Udahlah nggak usah nyalek lagi," sempat gitu Mmm. kan, "nanti kamu lebih sibuk atau gimana gitu." "Enggak, nggak akan seperti itu, aku nggak akan, anak-anak akan aku bawa." Mhm. Kalau Mhm. misalnya aku lagi di Palembang, anak-anak pasti akan, Terjamin kehidupannya iya, gitu. I will take care of them gitu. Jadi, aku akan bawa mereka kemana pun aku Mmm. pergi, aku nggak akan ninggalin mereka lama-lama dan jauh-jauh banget gitu kan, Mhm. gitu. Kalaupun misalnya aku ninggalin, aku akan, minta ibu untuk, bantu aku ini. Mhm. Jadi ada negosiasi-negosiasi yang harus kita lakukan gitu. Memang agak lebih ber-effort, tapi ya itulah perjuangan perempuan gitu kan, untuk bisa lebih lebih lebih,
lebih berdaya dan berkarya gitu. Jadi memang ada mengedukasi laki-laki ya. Itu tugasnya Betul. adalah kita sebagai perempuan. Eh, Apakah eh, ada sistemnya nih sebenarnya ini ada, aduh harusnya nih bapak-bapak nih dengerin nih Yes, podcast ini. ya gitu. Ya sebenarnya dalam kontak yang paling kecilnya ya kita sebagai perempuan ya dengan orang-orang terdekat kita. Tapi kalau secara regulasi sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal yang Memudahkan kita. memudahkan perempuan. Seperti mungkin sekarang di setiap kantor, instansi-instansi itu sudah ada yang namanya ruang menyusui gitu. Ada tempat Anak-anak bermain. anak-anak bermain. Terus juga ada cuti bagi pekerja perempuan gitu kan. Sama 3 bulan dan ini merupakan sebuah privilege loh untuk nggak ada alasan bagi perempuan tuh takut untuk berkarir gitu. Kadang orang tuh nggak mau lah nanti takut ini takut itu anak nggak kurus, tapi sekarang kan sudah ada banyak fasilitas memudahkan gitu loh. Jadi ya itulah kadang perempuan ini kebanyakan juga masih terkungkung dengan pikirannya sendiri. Kadang takut ini padahal belum dijalanin gitu kan. Jadi sesama perempuan juga selain laki-laki mengedukasi laki-laki, kita juga harus mengencourage teman-teman perempuan kita untuk mau gitu berkarya dan berdaya. Saya tertarik tadi statement yang bilang bahwa memang kita harus mengedukasi laki-laki ya. Ini juga ada sebuah statement lama ya. Katanya kalau misalnya kita menginginkan wanita itu menjadi bidadari, kita jangan lupa menciptakan surga karena bidadari itu tidak tinggal di neraka. Benar kan ya? Benar. Ada tuh quotes seliweran di TikTok. Benar. Ini sesuai nih. Kita harus mengedukasi laki-laki seperti apa sih sebenarnya tadi negosiasi dan lain sebagainya. Tapi juga jangan lupa bahwa kalau ingin menciptakan seorang yang menyayangi itu harus disayangi begitu. Betul. Jadi curhat. Iya. Benar dong. Benar. Tapi memang harus ada negosiasi dan ternyata negosiasi itu sudah dipelajari dari SMA ya kayaknya ya. Iya dari amat kecil gitu ya. Iya, itulah perempuan. Iya, kalau misalnya sekarang melihat emansipasi wanita itu menurut Mbak Jia seperti apa? Karena Mbak Jia kan tentunya tidak hanya melihat ini di Sumatera Selatan, tetapi juga di seluruh Indonesia lebih besar ya. cakupan yang lebih besar. Seperti apa sih sebenarnya? Ya Indonesia ini memiliki histori terhadap perempuan tuh banyak ya sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya Indonesia ini dibilang negara patriarki, saya nggak setuju ya karena banyak sekali saya sudah sering berkali-kali bilang bahwa Indonesia ini bukan negara patriarki. Karena kita bisa menilik sejarah masa lalu tuh Bupati Jepara itu Ratu Kalinyamat itu merupakan perempuan gitu. Terus banyak pejuang-pejuang kayak Cut Nyak-din itu masa sebelum kemerdekaan itu perempuan. R.A. Kartini dan lain sebagainya itu semua perempuan. Dan figur-figur perempuan untuk menjadi pemimpin itu sudah banyak di Indonesia ini sebenarnya dari masa-masa dulu gitu. Jadi kalau mau dibilang negara Indonesia ini negara patriarki, salah, keliru. Bahkan urban legend kita aja maksudnya cerita-cerita mitos masa lalu terkait dengan penguasa Laut Selatan itu seorang ratu loh, Ratu Nyi Roro Kidul gitu. Betul, bukan Raja Nyi Roro Kidul kan. Dengerin tuh. Iya, berarti kan maksudnya sebesar itu peran seorang perempuan ini di Indonesia ini. Sosok pemimpin perempuan tuh banyak pada intinya gitu. Jadi yang membawa ini sebenarnya karena kita pernah dijajah berapa ratus tahun oleh negara-negara tetangga itu yang membuat doktrinnya kepada kita, dan jangan lagi itu maksudnya diwariskan sebagai identitas bangsa gitu, jangan sampai gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah mulai bergeser ya, perempuan sekarang udah banyak berdaya, nggak harus kerja kantoran. Sekarang live TikTok aja perempuan ibu-ibu banyak kan jualan produk apa di rumah dengan segala kreativitasnya, UMKM rumahan, terus juga jadi afiliator. Itu kan sebuah bentuk pemberdayaan gitu ya, hal-hal yang produktif. Karena walaupun laki-laki maupun perempuan itu butuh yang namanya aktualisasi diri. Panggung gitu, dimanapun itu. Entah itu dari rumah atau itu bekerja di luar gitu, nggak ada yang salah gitu. Yang penting kita menjadi ibu, menjadi seorang perempuan itu bisa tidak melupakan tugas kita sebagai ibu, sebagai seorang istri gitu. Jadi jangan sampai juga makna-makna feminisme ini bergeser bahwa emansipasi perempuan ini kita harus mengalahkan laki-laki gitu. Aku bisa lebih laki-laki, aku bisa lebih dari laki-laki gitu. Aku lebih baik daripada laki-laki. Enggak juga kayak gitu. Jadi kalau menurut saya memaknai tentang
emansipasi perempuan ini bagaimana perempuan ini mempunyai kesempatan yang sama Sama. gitu untuk berdaya dan berkarya gitu sih. Berdaya dan berkarya. Iya, diberikan panggung untuk aktualisasi diri dimanapun itu tempatnya. Dan itu bisa terjadi kalau memiliki suami yang open minded ya. Betul. Kalau tidak memiliki suami yang open minded sepertinya agak susah. Sulit ya. Agak sulit ya. Jadi ini memang benar-benar kiprah seorang wanita itu memang benar-benar ditentukan oleh siapa suaminya. Kalau suaminya memang benar-benar memiliki jiwa yang besar, Ya, dia tidak akan merasa terganggu asal kehidupan rumahnya juga maksudnya itu sesuai Terhandle, ya, ya. terhandle dengan baik. Tapi kalau misalnya suami masih agak ya tidak open minded sepertinya agak susah Sulit, untuk ya. untuk bisa menjelaskan bahwa perempuannya juga punya panggung asal sesuai dengan kaidah, tidak melanggar dan juga tentunya tidak membawa Betul. mudarat begitu Betul, untuk betul. kehidupan rumah tangga. Tolong dicatat. Ih, mantep banget sih itu. Mantep banget. Tolong dicatat. Mantep banget tuh. Kemudian Mbak Jia kalau misalnya melihat yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan di Sumatera Selatan ini apa sih menurut Mbak Jia supaya mereka lebih berdaya lah begitu. Misalnya TikTok tadi bisa bantu jualan, tidak hanya velocipian ya di TikTok, tidak hanya tidak hanya scrolling, tetapi juga ternyata itu bisa dijadikan sebagai salah satu misalnya nih aku lagi buat soket atau itu bisa hal-hal kecil saja itu bisa menjadi sebagai ajang jualan ya. Betul. Tapi pada kenyataannya kan juga tidak semua orang yang berpikir seperti itu. Apa sih yang kira-kira dibutuhkan untuk satu program saja misalnya yang bisa nantinya suatu saat mungkin tidak saat ini tapi besok tahun depan periode berikutnya lagi Iya, mungkin nanti aku akan wujudkan deh ini untuk perempuan Sumatera Selatan kayaknya mereka butuh ini apa sih? Jadi kalau aku sendiri karena aku kemarin bernaung di Komite 1 ya, aku bermitra dengan Kementerian Desa. Waktu itu kita juga mendorong afirmasi untuk dana desa itu digunakan berapa persennya untuk bisa memberdayakan SDM desa gitu ya, termasuk khususnya perempuan gitu. Nah, itu salah satunya ya bentuk regulasi gitu. Nah, dan terkait dengan program-program yang tadi Mbak Wima bilang, sebenarnya udah aku lakuin itu sempat beberapa waktu yang lalu aku bikin program sama Balai Ketenagakerjaan itu bekerja sama juga dengan DPR RI waktu itu untuk kursus membatik. Oh ya. Membatik, terus juga menjahit, juga itu kita libatkan ibu-ibu selama kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu kalau yang menjahit 2 minggu kalau nggak salah waktu itu, untuk bisa diberikan keahlian bagi mereka untuk bisa paling tidak membuat usaha rumahan seperti ya jahit rumahan gitu, terus juga membatik gitu-gitu. Jadi itu sudah gitu, dan waktu itu juga pernah saya advokasi UMKM untuk bisa mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi. Jadi sebenarnya program-program simpul-simpul kecil ini sebenarnya udah dilakukan gitu, tapi untuk menyeluruh ya itu tadi melalui regulasi kan ya, bahwa porsi-porsi misal dari dana desa dipergunakan untuk aturannya digunakan untuk bisa mengembangkan sumber daya masyarakat di desa khususnya perempuan gitu. Mbak Jia, kami juga sebenarnya turut berbangga loh melihat bagaimana kiprahnya Mbak Jia itu ketika berada di sana begitu. Amin. Apalagi waktu menyuarakan untuk Palestina ya itu benar-benar berbangga sekali. Berbangga sekali. Kita sebagai Sumatera Selatan merasa aduh, ada yang mewakili kami begitu loh Betul. di sana. Jadi memang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai sebagai penyambung lidah rakyat. Ya, amin. Mbak Jia kemudian juga kalau misalnya melihat pendidikan, seperti apa sih sebenarnya pentingnya pendidikan ini untuk perempuan di era saat ini? Menurut Mbak Jia seperti apa? Sangat penting ya. Kalau bisa perempuan itu harus sekolah setinggi-tingginya, karena seperti yang saya katakan di awal bahwa perempuan ini entahlah dia bekerja atau tidak, dia ini akan mencetak generasi ke depannya. Karena seorang perempuan, seorang ibu adalah madrasah pertama anak-anaknya gitu. Dia akan melahirkan hal-hal besar ketika anak-anaknya lahir dari mungkin perempuan yang pendidikannya kurang, baik itu secara formal maupun informal ya gitu. Ya anak-anak kedepannya juga pasti akan berpengaruh gitu anak-anaknya gitu kan. Sedangkan orang tua seorang ibu ini kan adalah madrasah pertama anak-anaknya. Ketika ibu yang tidak memiliki pendidikan yang baik, bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya ini gitu. Karena kan lingkungan sosial paling kecil kan unitnya itu adalah keluarga ya. Kalau ibunya nggak memiliki edukasi yang baik, bagaimana dengan anak-anaknya gitu. Jadi menurut saya penting banget sih
penting banget, harus banget. Jangan sampai jangan diteruskan lah ya budaya perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi gitu. Aduh itu bahaya banget gitu. Iya. Walaupun sebenarnya memang ilmu dan pendidikan kan ada yang formal dan non formal gitu ya. Ya dimanapun tempat dengan keterbatasan apapun, usahakan kita menjadi orang-orang perempuan-perempuan yang terdidik gitu, belajar dimanapun. Mbak Jia, tapi kalau misalnya melihat sistem hasil ya, sistem pendidikan kita saat ini itu kan kadang-kadang tuh agak miris ya begitu ya. Iya Iya sih ya. lumayan. Agak-agak miris ya ketika misalnya seorang anak SMP random ditanya 2 kali 12 berapa itu tidak tahu. Itu sepertinya kalau di kita itu pelajaran waktu SD kelas 2 ya kalau Iya, wah betul. Nah itu kan kemudian menjadi pertanyaan, apakah memang benar ini secara random seperti ini, apakah memang benar ini salah satu wajah pendidikan kita saat ini. Nah, kalau menurut Mbak Jia sendiri seperti apa ya? Ada yang salah artinya ya di situ? Oke, berarti ke pendidikan secara umumnya ya, bukan pendidikan khusus perempuan ya. Kalau sebenarnya saya melihat permasalahannya ada kejomplangan ya. Saya mikir di beberapa sekolah-sekolah besar di Jakarta, anak-anak toddler tuh bahkan udah bisa speaking English dengan fluently gitu, terus bisa hitung, membaca segala macam. Sedangkan di fenomena lain kebanyakan di daerah-daerah itu sangat ya seperti yang dikatakan Mbak Wima tadi. Nah, berarti kan ini berarti kan ada kejomplangan, ada gap yang sangat jauh Bahkan gitu. ada anak SMA yang ternyata tidak bisa membaca. Ini apa ya? Betul, Tapi kok bisa scrolling gitu Iya, gimana? itu makanya. Lihat gambarnya aja Iya, jadi. tapi balik lagi poinnya ada loh anak-anak toddler di masa sekarang dia pendidikannya lebih advance gitu. Berarti ada sistem yang baik untuk anak. Cuman ya jomplang gitu. Tidak semua orang bisa mengakses fasilitas sebaik di kota-kota besar. Jadi ya itu turunan banyak banget ya. Itu harus pemenuhan gizi, edukasi untuk orang tua. Kadang ya anak mau sekolah tapi orang tuanya abai gitu. Orang tua nggak menganggap bahwa sekolah itu penting gitu-gitu. Apalagi untuk perempuan ya. Iya, apalagi mungkin untuk perempuan gitu kan. Jadi ya itu kompleks sih ya. Ada variabel-variabel yang banyak dari mulai orang tuanya, dari mulai gizi anak-anaknya juga. Kadang anak-anak stunting juga nggak bisa menyerap pelajaran dengan baik gitu kan, dengan apa yang kita konsumsi, dengan circle dan lingkungan gitu kan. Apalagi juga udah marak narkoba, menjangkit anak-anak bahkan gitu-gitu kan. Jadi ya ini PR besar sih, PR besar yang memang harus kita selesaikan, tidak hanya bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, nggak bisa cuma dilakukan oleh seorang presiden dan wakil presiden atau wakil rakyat gitu, tapi harus melibatkan seluruh komponen gitu. Mbak Jia, melihat nggak sih sekarang itu fenomena bahwa anak-anak nih ya, perempuan ya, kita saat ini sedang melihat perempuan. Anak-anak perempuan itu sekarang cepat dewasa, kemudian dewasa sebelum waktunya dan sepertinya apa ya, untuk usia segitu tuh mereka harusnya tidak seperti itu begitu. Tidak mereka harusnya fokus untuk pendidikan, kemudian juga tidak memusingkan skincare dan lain sebagainya. Untuk usia SD, SMP, SMA tuh harusnya mereka bagaimana caranya untuk mengupgrade diri supaya dia berdaya. Tapi pada kenyataannya kayaknya apa saya yang salah atau sebenarnya juga dirasakan oleh banyak orang sih? Menurut Mbak Jia sendiri seperti apa? Saya Dari juga sedikit merasakan ya, merasakan juga bahwa memang ya itu terjadi. apa ya sebenarnya yang salah? Iya kalau seperti yang saya katakan pendidikan itu ada informal dan formal gitu. Pendidikan formal mungkin kita bisa enyam di sekolah, universitas dan sebagainya gitu. Tapi dalam pendidikan informal seperti bergaul, mungkin lingkungan keluarga gitu, sosial media, hal-hal yang tidak bisa dikontrol gitu kan. Nah ini yang ya mungkin sangat besar pengaruhnya gitu ya. Dan kalau menurut saya tameng yang paling krusial untuk menjadi pembatas ya barrier antara anak-anak ini dengan dunia-dunia itu gitu adalah keluarga gitu. Bagaimana orang tua khususnya mungkin ibu yang lebih dekat sama anak-anak bisa memberikan edukasi yang baik untuk wah nak kamu jangan begini loh nanti resikonya seperti ini. Karena ketika ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tuanya gitu, insya Allah bisa membuat anak lebih hati-hati, lebih waspada gitu untuk menghadapi dunia luar gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya udah abai, udahlah bodo amat anak gue gitu kan. Ya itu yang akan menjadi bahaya gitu. Anak-anak kan dalam usia-usia seperti pencarian jati diri itu kan kadang kita nggak tahu mana yang salah dan mana yang benar gitu. Dan orang terdekat yang bisa memberitahu itu, mengajari atau mengedukasi itu ya orang tua gitu. Apakah pengaruh media sosial ini menjadi salah satu poin persentase yang paling besar di antara perubahan? Dulu kita
juga kan memang mencari jati diri, tapi ternyata hampir lebih banyak yang on the track begitu ya, paling terlepas jadi apa setelahnya, tapi kan mereka on the track. Tapi pada kenyataannya sekarang dengan pengaruh sosial media dan lain sebagainya, teknologi dan lain Betul. sebagainya, ini kok justru kita kehilangan jati diri seorang perempuan gitu loh. Nah Iya, ini iya. sebenarnya apakah memang benar karena media sosial atau karena memang sudah kecanggihan banget atau gimana ya? Ya, kadang ya itulah kemajuan teknologi informasi itu kadang jadi pedang bermata dua ya. Dia mempermudah kita untuk mendapatkan akses informasi, tapi juga dia bisa menjadi bumerang bagi kita ketika kita tidak bisa memfilter apa-apa yang harus kita terima gitu kan. Tapi di sisi lain kita seharusnya bisa menunggang itu menjadi hal-hal yang positif kan. Kita bisa belajar melalui sosial media, mendapatkan ilmu. Tapi balik lagi tadi untuk menjadi barrier, untuk menjadi filter, ya harus dari diri sendiri dan orang-orang terdekat gitu. Harus ada pengingat, harus ada warningnya gitu. Ketika misal orang tua tidak peduli, abai gitu, malah sibuk dengan sosmednya juga sendiri gitu kan, dan tidak ada komunikasi secara real dengan anak-anak, ya mungkin anak-anak lebih nyaman berselancar di sosial media gitu. Mereka lebih menaruh trust mereka di sosial media daripada orang tua sendiri gitu, daripada teman-teman sendiri gitu kan. Jadi ya itu juga sih yang perlu, screen time ya mungkin ya harus dibatasi, jangan sampai kita terlalu fokus dengan sosial media sampai melupakan dunia real gitu. Ada juga role model mungkin ya, role model yang mereka mungkin yang dilihat dari sosial media, enaknya seperti ini begitu ya. Kemudian juga sebenarnya saya bisa gitu loh. Nah, ketika seorang anak itu memiliki peran real seorang orang tua gitu, mereka kan lebih nyaman, mereka akan menganggap figur-figur di sosial media, apa sih mereka inian juga ibuku gitu, ini juga papaku gitu kan. Mereka ada figur real yang bisa mereka contoh. Tapi ketika figur real tidak bisa menjadi contoh, ya mereka akan mencari figur-figur lain di sosial media gitu kan untuk bisa menjadi contoh gitu kan. Gitu. By the way, tokoh idolanya Mbak Jenny siapa? Mama papa sih. Ya, sebenarnya orang terdekat ya. Aku banyak belajar dari orang tua. Maksudnya aku tipe orang tua yang memiliki, alhamdulillah punya keluarga yang walaupun strict, tapi mereka membuka dialog sama anak-anaknya, dan jarang sekali ditemukan orang tua. Bahkan aku pun merasa aku kurang waktu itu sama anak-anakku gitu. Dan ini menjadi catatan juga ya, maksudnya Apa yang introspeksi ditanamkan? diri. Ditanamkan diri bahwa anak-anak harus bisa mengambil tanggung jawab, responsibilities gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah dipaksakan bentuknya ya, disarankan. Salah satu hal yang dipaksakan adalah aku nggak boleh keluar aja dulu waktu itu, nggak boleh kuliah di luar. Kuliah di Tapi luar. itu pun Bisa negotiable, bisa negosiasikan gitu, karena kita adalah keluarga yang cukup demokratis dan banyak family time, selalu Banyak sharing, family time. selalu sharing, selalu cerita, entah apapun itu pasti. Sampai sekarang pun pasti nelpon, "Mi, ada ini," apapun pendapat itu pasti aku akan sharing sama orang tua gitu. Itu sih kalau di keluargaku gitu. Jadi menurut saya ini merupakan dampak yang cukup besar bagi kehidupan aku sampai dengan sekarang, karena orang tua bisa memberikan figur yang aman bagi aku gitu. Figur yang bisa dicontoh, figur yang bisa membimbing dan membina gitu sih. Jadi memang tokoh itu tuh hadir dalam rumah begitu ya. Iya, tokoh itu hadir dalam rumah bener. Jadi memang dari kecil apa yang ditanamkan itu yang akhirnya tanpa sadar itu yang akan kita terapkan di kemudian hari begitu ya. Bagaimana Betul. caranya wanitanya juga harus menjadi jantung ya di rumahnya, agar jadi oh ya aku mau seperti mama aja deh, ngapain. Betul. Iya begitu ya Mbak ya. Kemudian kalau Mbak Jia lihat sendiri sekarang apa yang poin yang katakanlah sebagai dasar ini adalah yang ditanamkan oleh keluarga aku seperti ini adalah jiwa yang memang benar-benar dari kecil kami ditanamkan seperti ini, inilah yang membentuk aku sekarang, apa? Menjadi pribadi yang bermanfaat sih, apapun itu, sekecil apapun itu, ketika kalian mempunyai kemampuan untuk bisa memudahkan orang atau membantu, sekecil apapun lakukan gitu. Jadi jangan menjadi pribadi yang pasif sih. Kalau di rumah itu kayak apa yang bisa lakuin gitu. Gitu. Jangan menjadi orang yang dependent, bergantung gitu. Kita harus bisa menjadi figur yang ada manfaatnya gitu. Baik, kita bisa melihat pemirsa bahwa memang sebenarnya privilege berada di keluarga yang baik, ideal, kemudian juga memiliki katakanlah basic yang baik, kuat begitu. Itu juga sebenarnya bisa menjadikan sebagai privilege yang bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik, bukan dijadikan sebagai udahlah
toh juga aku privilege-nya besar, Mhm. aku dengan tidak berdaya pun sepertinya hidup aku akan baik-baik Iya, saja. jangan sampai ada di comfort zone ya, Iya zona betul. Nah nyaman. ini pola pikir seperti ini kalau misalnya dimiliki oleh setiap orang di luar sana, sepertinya Mmm, kita akan baik-baik saja dan lebih berdaya begitu ya. Tapi mhm. sepertinya tidak semua orang berpikir seperti itu. Iya, betul, betul. Biasanya juga sudahlah, toh juga ini sepertinya aku sudah terlahir di sini, kemudian juga cantik. Iya, Aku sepertinya setengah, teman saya tuh selalu bilang kalau mmm. misalnya kita terlahir cantik, berada di dalam kehidupan keluarga yang Setengah masalah ideal, hidup selesai. setengah masalah hidup kita itu selesai, sudah beres, tinggal setengahnya aja, Mmm, jalani aja dengan baik. Nah mmm. ini juga harusnya bisa kita jadikan sebagai privilege yang bisa semakin semakin apa ya, semakin berdaya ya. Iya, harusnya malah kalian bisa lebih melesat, lebih pesat lagi dengan privilege yang dimiliki itu gitu. Mhm. Jangan sampai kita hanya cukup dengan di situ, karena kita nggak tahu keadaan ke depan kan. Ketika kita nggak ada kemampuan atau keahlian apa-apa, itu akan mempersulit kita sendiri karena nggak semua, misal kita mau bergantung sama siapa, Mmm, orang tua mungkin someday akan mungkin meninggal gitu mhm. kan. Suami mungkin, ya kita nggak tahu mungkin dapat suami yang bagaimana kan Ih kalau takut misalnya deh. itu makanya iya kan. Tapi dan ketika ibaratnya kita udah, amit-amit nauzubillah min dzalik, Mmm, mendapatkan mungkin pasangan hidup yang nggak bisa diajak bekerja sama dengan baik, otomatis kita terkungkung dalam mhm, dalam situ kan. Mungkin kita bisa kena mental health mhm gitu mhm. kan, tapi lain halnya ketika kita memiliki value dalam diri kita, pasti kita akan punya kepercayaan diri lebih tinggi gitu. Iya, jadi kita memang harus bisa berdikari begitu ya, Iya, iya punya betul. nilai plus. Nilai plus paling tidak untuk diri kita sendiri ya. Mhm, Kadang kadang, seseorang itu, eee, dia butuh aktualisasi mungkin hanya dalam hatinya aja mhm cukup mhm gitu, mhm. gitu. Nah jangan sampai kita menjadi perempuan yang di dalam hati pun kita tidak punya itu gitu. Mhm. Gimana cara dapetin value itu, kebanggaan dan pride itu ya kita harus menjadi pribadi yang ya itu tadi ada value, ada keahliannya, ada hal yang menjadi, karya kita gitu, Mhm. gitu. Dan semuanya sudah tercapai? Kalau sampai saat ini alhamdulillah sih, ya tentunya kita akan terus, develop ya Mhm. apa-apa yang kita berjalan mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi alhamdulillah ya saya bersyukurlah dengan keadaan seperti ini, punya punya lingkungan dan kesempatan yang bisa membawa saya ke sini tuh udah alhamdulillah sih, syukur. Mbak Jia pernah tidak berdiri atau merenung bahwa duduk, biasanya saya kalau di mobil tuh sering Mhm. duduk, ternyata saya sudah sejauh ini, pernah nggak merasa seperti Wah itu? pernah Apa yang banget, dirasakan sih? mmm, jauh ya untuk mencapai di titik ini sebenarnya jauh. Saya tuh dulu tinggalnya di Indralaya dulu. Mhm. Anak desa yang main kalau misalnya sore-sore, pagi-pagi itu naik pohon ceri gitu. Mungkin tanya sama adeknya Mbak Wim, aku waktu SD bagaimana itu sering banyak yang bully, aku kan dulu gendut gitu kan. Heeh. Jalan masuk SMP sama kayak gitu juga, bukan seorang yang mencolok, bukan seorang yang Mhm. eksis kalau kata orang ya gitu. Terus masuk SMA, aku juga bukan orang yang prestasinya sangat menonjol tuh, enggak juga gitu. Mhm. Aku adalah anak yang rata-rata air gitu ya, Mhm. gitu. Yang kadang mungkin, ya sebagian mungkin ada yang ya pernah merasakan namanya Mhm dibully gitu, yang mhm. bukan, yang, "Ih aneh ya orang itu," gitu-gitu. Pernah dipandang-pandang seperti itu dan alhamdulillah aku bisa sampai di sini tuh sebuah hal yang yang bagi aku ya, bagi aku Mmm. merupakan, wah alhamdulillah sih nggak mungkin di sini kalau nggak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dari apa namanya, perjalanan hidup rasanya sulit menginjak ini gitu. Mbak Walaupun J, kita kalau melihatnya dari luar itu, waduh Mbak J nih lurus terus gitu ya, mudah banget gitu ya. Amin, alhamdulillah alhamdulillah ya. Mmm. Sebenarnya kalau menurut aku, ya itu tadi Mbak ya, kalau kita bicara sisi spiritual, Mhm. aku merasa, hidupku akan lebih mudah itu ketika kita hanya bergantung sama Allah ya. Mhm. Tidak dengan orang tua, tidak Mhm. dengan suami, tapi dengan Tuhan gitu. Mhm. Karena itulah yang menguatkan kita, yang membuat jalan-jalan hidup kita lebih mudah gitu. Makanya kadang "Mbak, apa sih tips dan trik untuk terjun ke dunia politik sampai dengan titik sekarang?" Mhm. Aku bilang, "Berdoa sebanyak-banyaknya," gitu, dan berusaha gitu. Ketika kita berusaha dan berdoa, insya Allah Allah akan beri jalan gitu. Itu sih. 27 tahun usia saat ini, kemudian dengan basic yang, keluarga ideal, orang Mmm, tua juga alhamdulillah, maksudnya itu menjadi salah satu tokoh yang, disegani, kemudian iya, juga sangat amin. dihormati. Keluarga Mbak J juga sendiri, maksudnya itu anak sudah 2, Mmm, suami juga, eee,
terlibat dalam pengasuhan anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagai salah seorang senator muda 27 tahun ini udah periode kedua. What next? Aduh, gugup nih. Apa ya? Gak mungkin kan mau bilang jadi menteri ya. Amin. Tapi kalau untuk sekarang, karena ini baru periode awal banget ya, kayaknya menjalankan dan menyelesaikan periode ini dengan baik tanpa salah apapun ya. Tapi salah pasti ada, tapi maksudnya lancar dan dimudahkan sama Allah untuk menjalani periode ini. Bisa lebih amanah lagi, bisa lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja dulu sih. Setiap orang tuh pasti punya titik terendah ya, tapi justru titik itu yang menguatkan kita. Pernah merasa nggak sih Mbak Cia? Pernah sih ya, pernah. Apa ya? Kalau titik terendah itu sebenarnya aku tipe yang suka mensyukuri apapun itu gitu loh Mbak. Aku selalu menganggap bahwa yang namanya ujian, yang namanya titik terendah ini adalah sebuah jalan dari Tuhan dari Allah untuk kita bisa bermuhasabah diri dan membenahi diri kita. Jadi kalau disebut titik terendah aku bingung karena memang aku menganggap semua proses dalam kehidupan itu adalah hal-hal yang hal baik yang harus kita lewati gitu, baik itu ujian dan cobaannya gitu. Mungkin pada saat aku ya di anak kedua kali ya, di anak kedua ini beban untuk merawat 2 anak dan menjalankan tugas itu harus berusaha bereffort lebih ekstra. Itu aja sih yang agak lebih menguras kesabaran gitu-gitu. Jadi ya mungkin itu sih. Jadi dari perbincangan kita ini selama hampir sudah 50 menit yang bisa saya tangkap adalah untuk menjadi salah seorang katakanlah perempuan yang berdaya nih. Kartini masa kini adalah perempuan yang bisa mendapatkan support ya dari keluarga terdekat, karena memang kalau kita tanpa izin suami itu kita tidak bisa keluar rumah. Itu intinya, kuncinya adalah seperti itu ya kan. Benar. Jadi memang benar-benar itu tadi mengedukasi para suami yang iya ya bernegosiasi lah ya. Bernegosiasi kemudian juga meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan saya punya panggung di luar begitu. Betul. Tapi suami support full sih, alhamdulillahnya banget ya, karena yaitu ya sempat juga sebagai seorang suami, apalagi suamiku kan polisi ya. Dan laki-laki yang berpindah-pindah dan laki-laki yang menurut saya sangat maskulin, maskulinitasnya sangat ya bagaimana sih seorang polisi gitu ya kan, pasti ketika melihat istrinya udahlah aktif bayangkari aja gitu, ikut aku kemana aja, kebanyakan rata-rata seperti itu. Tapi alhamdulillah punya suami yang mau mendengarkan paling tidak ya. Jadi ketika dia mau mendengarkan, argumen kita didengar gitu, hingga terciptalah negosiasi tadi dan alhamdulillah diterima dengan baik gitu sih. Makanya bisa sampai sekarang alhamdulillah bisa disupport. Makanya beliau sangat senang, bahkan saya melibatkan beliau dan dengan apapun yang saya lakukan gitu. Misalnya ada yang butuh bantuan ini, kasihan gitu, saya melibatkan dia sehingga dia tidak merasa curiga atau ragu atau saya harus melakukan dengan sembunyi-sembunyi gitu. Justru saya melibatkan suami dalam segala proses pekerjaan saya gitu. Jadi memang benar-benar di luar dapat, kemudian juga rumah tangga juga harus tetap yang prioritas utama. Betul. Baik, Mbak Cia, kalau misalnya ada sebuah kalimat Kartini masa kini, apa yang ada dalam bayangan Mbak Cia? Apa ya? Ya itu tadi mungkin ya, berdaya dan berkarya tanpa menghilangkan kodrat seorang perempuan. Itu sih. Jadi itu Kartini masa kini. Jadi saya sangat khawatir bahwa kata-kata emansipasi atau feminisme itu bergeser dengan yang saya katakan di awal bahwa perempuan tuh harus mengalahkan laki-laki, harus lebih baik dari laki-laki, atau kadang mendiskreditkan laki-laki dan gengsi kadang untuk melakukan hal tugas-tugas perempuan. Memang mungkin kadang itu pilihan orang ya. Cuman saya miris saja kadang ada orang-orang ngapain punya anak gitu, atau ngapain nikah gitu. Nanti saya terkungkung dalam dunia patriarki gitu-gitu. Nah itu yang saya takut sekali. Itu karena ya itu kan doktrin-doktrin seperti kita nggak tahu asalnya dari mana ya. Tapi mulai menjamuri masyarakat perempuan Indonesia. Jangan sampai feminisme itu bergerak ke arah sana gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Kartini memperingati tentang emansipasi wanita, ingatlah bahwa perempuan berdaya berkarya
tanpa meninggalkan kodrat. Mhm. Itu sih kata-katanya. Iya ya, betul ya. Ini standarnya berubah nih ya. Iya, agak-agak berubah ya. Iya ya, itu juga yang dikhawatirkan. Nah, itu juga ketika kita mengatakan emansipasi, kebanyakan juga kaum laki-laki itu mengatakan itu tidak sesuai karena memang ya, ini pemahamannya aja yang berbeda sebenarnya. Kalau misalnya keduanya bisa berjalan seiring sejalan, pasti akan lebih baik lagi ya, begitu. Betul, betul, betul. Dan Mungkin jika misalnya perempuannya berdaya, juga suaminya juga ikut bangga jika open minded begitu. betul, betul, betul. Harusnya begitu ya nggak? Harusnya, idealnya begitu. Idealnya seperti Benar, itu, benar. tapi pada kenyataannya ada juga di luar sana yang memang Mungkin tidak seberuntung tidak itu kali seberuntung ya, gitu dan menemui tidak orang-orang yang mungkin tidak bisa berkolaborasi dengan baik, nggak bisa diajak komunikasi, ya mungkin lah ya. Nggak boleh menjudge juga. Oke, Mbak Jia, kemudian harapannya ini ke depan tuh seperti apa sih? Karena Mbak Jia kan memang salah seorang yang suaranya itu didengarkan bagaimana keberlangsungan negara ini, katakanlah seperti itu. Kalau sudah ada ketetapannya, tentunya itu akan ada pengaruhnya untuk Sumatera Selatan. Harapannya tuh seperti apa sih kita ini Sumatera harapan yang maksudnya dalam waktu Untuk bangsa ini ya gitu untuk ya. bangsa ini ke depan yang tentunya tadi saya katakan bahwa apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi suara yang disampaikan oleh Baja dan teman-teman di sana itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap kami yang ada di sini, salah satunya. Seperti apa? Kalau untuk bangsa ini saya berharap kedepannya semua stakeholder baik itu media, swasta, kemudian pemerintah, masyarakat pada umumnya itu bisa sama-sama membuat dunia yang ramah untuk perempuan. Bagaimana pemerintahnya bisa membuat regulasi-regulasi yang mempermudah perempuan, kemudian juga bagaimana pihak-pihak swasta memberikan kesempatan yang luas untuk perempuan untuk bisa masuk ke dunia itu, kemudian juga bagaimana media untuk tidak mendeskripsikan perempuan dan pemberitaan gitu kan. Terus dan bagaimana masyarakat ini bisa saling toleransi dan memberikan ruang yang aman bagi perempuan-perempuan gitu, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Jadi Sih ini harapannya. ini tentunya harus bekerja sama, tidak hanya dari satu Betul, tidak pihak, hanya satu pihak, semuanya. Iya, benar-benar betul. benar. Bagaimana caranya agar merubah mindset, juga bagaimana sih merubah mindset agar Indonesia ini menjadi ruang yang ramah begitu ya bagi perempuan. Ini keren sekali. Saya tuh belum pernah berbicara langsung dengan salah satu senator kebanggaan Sumatera Selatan ini, tapi setelah berbincang selama hampir lebih 60 menit ini, saya merasakan bahwa kita tidak salah pilih, pemirsa. Amin. Kita sudah tepat untuk memilih beliau untuk mewakili kita sebagai representasi dari masyarakat Sumatera Selatan. Mbak Jia keren sekali. Terima kasih sudah mewakili kami. Aduh, kami terima Kami kasih banyak. juga berharap tentunya bagaimana harapan-harapan kami bisa didengar dan juga bagaimana kedepannya bisa lebih maju, dan juga tentunya perempuan-perempuan yang ada di luar sana bisa semakin berdaya. Amin, amin, amin. Berdaya tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk lingkungan. Terima kasih sekali Mbak Jalika hari ini. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di podcast TVRI Sumatera Makasih Selatan. banyak. TVRI Bicara, sukses terus. Pemirsa, tidak terasa 60 menit sudah kebersamaan kita kali ini dalam program hari ini. Akhirnya saya Wimaya Serusa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.